Saya Petri. Iya. Sebelumnya saya minta maaf Pak Arisul, Bu Guru Pamong dan teman-teman. Ini di tempat kami sedang mati lampu, memang saya dan Bu Vina sedang mati lampu. Iya. Jadi ini saya pakai hotspot dari HP. Bismillah, semoga tidak ada gangguan dan lancar. Jadi kalau nanti tersendat atau bagaimana, mohon di cover saja Pak Titis ya. Saya Iya. Baik. Saya mulai, teman-teman. Mohon maaf, mungkin agak lambat ininya, soalnya wifi-nya mati. Sudah bisa tertera PPT saya, Bapak Ibu? Masih lengket sih Bu loading. Halo? Halo Bu, halo. Halo? Terdengar, Bu. Terdengar suara saya? Terdengar Bu. Masih lengket. Sudah tertampilkan? Sudah kelihatan, Bu. Sudah Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kalau Ibu bilang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Kalau Ibu bilang selamat pagi, kalian jawab pagi. Yes, oke. Pagi. Ya, mana semangatmu? Ini semangatku. Nah, mana semangatmu? Go, semangat. Ini Semangat. Terima kasih anak-anak hebat. Kalian anak-anak luar biasa. Oke, hari ini siapa yang lebih dahulu masuk ke dalam Google Meeting? Vina ya? Ada yang pertama kali masuk atau Titis? saya Bu. Oke, Titis. Baik, sekarang kita dalam mengawali kegiatan hari ini harus berdoa terlebih dahulu. Titis, pandu dulu teman-temannya untuk berdoa ya. Silakan. Baik Bu. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Menurut agama keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Untuk yang agama Islam, kita baca bismillah dulu ya. Ya, pinter. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Bu. Terima kasih Titis. Oke, anak-anak hebat. Hari ini kalian sudah melakukan absensi yang Ibu kirim di dalam Google Form. Tadi Ibu kirim di grup WhatsApp masing-masing kelompok sudah terkirim ya. Sudah absen semua kan? Sudah, Bu. Sudah Bu. Iya, anak-anak Ibu ini anak-anak Ibu kelas 6 ini. Oke, terima kasih yang sudah absensi hari ini. Belum absensi, nanti jangan lupa ya, absen terlebih dahulu. Nah, kalian untuk menambah semangat kita hari ini,
Mari kita menyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila. Ada yang hafal? Apa, Bu? Hafal, Bu. Pintar. Oke, yuk kita nyanyi sama-sama. Ya, Bu. 1, 2, 3. Semangat, tangannya begini. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu, Pancasila negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Luar biasa untuk semua. Anak-anak hebat, anak-anak hebat. Oke, untuk mengawalinya kita sudah berdoa, sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ada yang tahu nggak apa sih sebenarnya Garuda Pancasila itu untuk bangsa Indonesia sebagai apa sih? Ada yang tahu nggak? Saya, Bu. Sebagai? Ya. Lambang Lambang negara, Bu. Lambang negara. Hebat anak ibu. Ya, Garuda Pancasila ini adalah lambang negara Indonesia. Nah, maka untuk penghargaannya dibuatlah lagu Garuda Pancasila. Oke. Nah, untuk hari ini kita belajar 3 tiga muatan pembelajaran, yaitu bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Kompetensi dasar yang akan kita capai, bahasa Indonesia dalam 3.2, IPA-nya dalam 3.4, dan ilmu sosialnya, pengetahuan sosialnya dalam 3.2. Sedangkan indikatornya sama. Kalau bahasa Indonesianya 3.2.1, IPA-nya 3.4.2, dan IPS-nya 3.2.2. Nah, apa sih gunanya kita belajar atau mempelajari hari ini, pembelajaran hari ini? Nah, ini tujuannya. Tujuannya yang pertama, Ibu langsung saja. Kalian atau siswa dapat membuat daftar informasi penting dengan cermat dan teliti. Yang kedua, siswa dapat menyusun informasi penting dalam bentuk paragraf dengan cermat dan teliti. Dan yang ketiga, siswa dapat mendesain, bukan desain ya, ini menggambar. Nah, menggambar rangkaian seri dan paralel dalam bentuk gambar. Kemudian yang keempat, siswa dapat menuliskan pengaruh televisi terhadap masyarakat. Oke, kita masuk ke materi. Kita hari ini akan belajar 3, subtema 2, pembelajaran 1. Apa Bu, saya izin, saja Bu. sih? Bu, Iya sayang, apa? mau ke kamar kecil, Bu. Oh iya, silakan sayang. Silakan. Baik, Bu. Kalau pipis, kalau ini jangan ditahan-tahan ya. Silakan, Nak. Ya. Oke, yang lain? Yuk, mari kita lanjut ya. Nah, apakah aku? Nah, siapa yang tahu ini? Apakah ini? Televisi, TV. Apa? LCD TV. Televisi, Bu. Televisi. TV apa TV? TV, Bu. TV, televisi, Bu. TV, Bu. Televisi, benar ya, TV. Bukan TV ya, tapi televisi. Oh, televisi. Biasanya Iya, di rumah TV orang bilang, Bu. Iya, tapi televisi. Oh, Karena televisi. Iya, Bu. Ada yang tahu nggak ya? Siapa sih yang menciptakan televisi?
Tidak tahu, Bu. Tidak Nggak tahu, Bu. Tidak. Yuk, sebelum kita akan mempelajari hari ini tentang penemuan televisi. Siapa sih yang menemukan televisi? Dan bagaimana sih sejarah perkembangan televisi? Nah, kita simak pembelajarannya hari ini. Sebelum kita ke televisi, Ibu akan menyajikan sebuah bacaan. Nah, di dalam bacaan tersebut ada yang dinamakan teks eksplanasi ilmiah. Sebelum kita ke teks eksplanasi ilmiah, Ibu akan memberikan sayang pandang atau info tentang teks eksplanasi ilmiah. Eksplanasi, apa sih eksplanasi? Ada yang tahu nggak? Nak Wira, eksplanasi apa ya, Nak ya? Memberikan penjelasan, Bu. Iya, pintar, Nak Fitna. Eksplanasi atau explains dalam bahasa Inggris itu menjelaskan. Jadi eksplanasi, explain itu menjelaskan. Kalau ilmiah berarti berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Iya, pintar. Jadi teks eksplanasi ilmiah itu adalah yang menjelaskan suatu fenomena baik peristiwa alam maupun pengetahuan sosial budaya. Nah, sekarang dalam teks eksplanasi ilmiah ini ada 3 struktur. Apa saja? Ada yang sudah belajar tadi malam tentang struktur teks eksplanasi ilmiah? Weni, ayo Weni belajar tadi malam sayang. Tadi malam mati lampu, Bu, di rumah. Jadi belum sempat Ya ini. Strukturnya sesuai fakta ya, Bu ya? Apa sayang? Strukturnya sesuai fakta. Terus apa lagi ya? Pinter. Apalagi ayo. Siapa yang tahu struktur teks eksplanasi ilmiah? Nah, ini struktur teks eksplanasi ilmiah ada 3. Yang pertama apa? Nak Yareti apa Nak Yareti? Yang pertama. Pernyataan umum. Pernyataan umum. Yang kedua apa Nak Vina? Deretan yang kedua jelas. Iya, deretan jelas. Yang ketiga? Simpulan, Bu. Simpulan. Nah, dalam struktur teks eksplanasi ilmiah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah pernyataan umum, biasanya berisi gambaran secara umum tentang proses peristiwa alam terjadi. Kemudian yang kedua ada yang namanya deret penjelas. Ini berisikan tentang perincian atau proses terjadinya fenomena tersebut. Biasanya berisi tentang akibat dan dampaknya. Kemudian yang terakhir itu berisi tentang kesimpulan. Kesimpulan ini biasanya dari pokok pikiran dari penulis. Nah, untuk contohnya, nih ada Ibu cantik di sini. Sudah mengertikah kalian apa itu teks eksplanasi? Sekarang, yuk mari kita baca contoh teks eksplanasi. Nih, dengan si kotak ajaib. Siapa yang sudah belajar atau sudah membaca tentang si kotak ajaib ini? Sudah, Bu. Sudah, Titis, coba Titis. Belum. Nah, Titis kesempatan pertama untuk memberi kotak ajaib. Silahkan Tis di paragraf pertama ini Tis. Baik, Bu. Ya sayang, yuk. Kotak ajaib. John Logie Baird lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang kita kenal sebagai
televisi. Baik mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Seiring dengan perkembangan teknologi, lalu televisi kemudian terus berkembang hingga menjadi semakin canggih seperti saat ini. Sudah, Bu? Iya, beri tepuk tangan untuk Titis. Terima kasih, Nak Titis. Nah, yang nomor 2, ayo paragraf berikutnya. Siapa yang ingin membacakan? Saya aja, Bu. Ya, silakan. Ya, Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Gelombang elektromagnet dapat merambat, dipantulkan, dan dibiaskan tanpa media perantara. Gambar yang kita lihat di layar televisi adalah hasil produksi dari sebuah kamera. Udah, Bu? Lanjut, Bu. Pinter. Terima kasih. Tepuk tangan juga buat Nayani, yuk. Nah, yang ketiga siapa? Berani membacakan dengan nyaring dan suara yang jelas, ya. Saya, Bu. Yuk. Ya, silakan Vina, Vina. Gambar yang ditangkap kamera akan diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi. Pesawat televisi akan mengubah sinyal yang diterima menjadi objek gambar yang utuh sesuai dengan objek yang ditransmisikan dalam bentuk hitam, putih, atau berwarna. Iya, pinter. Tepuk tangan untuk Vina. Ya, yang keempat, siapa yang berani membacakan? Ya, saya, Bu. Nawira, silahkan. Nawira. Jadi, televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara. Kata televisi merupakan gabungan dari bahasa Yunani, tele artinya jauh, dan bahasa Latin visio artinya penglihatan. Sehingga televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan. Penemuan televisi juga dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Iya, jadi kita semuanya sudah membacakan teks si kotak kacai. Beri tepuk tangan buat kalian semuanya. Terima kasih anak-anak hebat, anak-anak luar biasa. Ya, betul. Penemu televisi adalah John Logie Baird. Jadi si John ini pertama kalinya mendemonstrasikan penemuannya di Royal Institute London. Jadi dari sinilah si televisi ini berkembang menjadi canggih saat ini. Ini yang disebut sebagai penjelasan umum. Jadi ini yang dimaksud sebagai penjelasan umum. Dijelaskannya, kenapa sih awal mulanya si televisi ini berkembang? Nah, kemudian ini isinya ini bisa disebut sebagai deret penjelas. Apa saja yang dijelaskan? Mulai dari prinsip kerja televisi, kemudian sinyalnya, kemudian gelombang elektromagnetik yang dapat merambat, dipantulkan, dan dibiaskan seterusnya sampai dalam bentuk hitam putih ataupun berwarna. Jadi si sinyal ini bisa mengubah gambar itu dalam bentuk hitam putih dan berwarna. Ini yang disebut sebagai deret penjelas. Nah ini, kenapa Ibu bilang tadi? Siapa yang bilang televisi TV ya? Di kampung itu kan biasanya gitu, TV gitu. Nah sebenarnya televisi, tele ini artinya adalah jauh. Sedangkan visio itu artinya
penglihatan. Jadi televisi ini bisa diartikan sebagai komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual. Ini adalah kesimpulannya. Oke, anak-anak hebat, anak-anak pintar. Jadi, dalam teks eksplanasi ilmiah tadi ada berapa strukturnya? Struktur teks eksplanasi ilmiah ada berapa tadi? Bu. Ada 3. Bu. Apa saja? Penjelasan Pernyataan pintar, hebat. Oke, kita lanjut ya. Sekarang coba kita lihat perkembangan televisi. Bisa dinyalakan nggak ya? Seorang insinyur asal Skotlandia, John Lodibert. Pada tahun 1923, John mulai berusaha mencari cara mentransmisikan gambar sekaligus suara lewat mesin radio, kemudian berhasil mengirim citra kasar melalui transmitter tanpa kabel ke mesin penerima yang berjarak beberapa meter. Usaha John Logie berbuah. Pada tahun 1927, ia berhasil mengirim sinyal televisi dari London ke Glasgow, serta pada tahun 1928 berhasil mengirim sinyal dari London ke New York. Saat itulah John Lodibert tercatat sebagai penemu televisi pertama. Penemuan tersebut berkembang menjadi sebuah televisi analog yang menggunakan tabung katoda sebagai layar tampilan yang pada awalnya hanya berwarna hitam putih hingga memiliki tampilan warna. Setelah teknologi berkembang pesat, televisi analog pun perlahan ditinggalkan. Dan sejumlah negara maju seperti negara-negara di Eropa, Amerika, serta Jepang mulai beralih menggunakan televisi digital pada tahun 2012. Televisi digital menggunakan panel layar datar, seperti LCD atau Liquid Crystal Display, plasma, light emitting diode, bahkan yang terbaru yaitu organic light emitting diode yang berbentuk super tipis dan dapat disesuaikan bentuknya menjadi bentuk lengkung. Perbedaan mendasar keduanya ada pada daya listrik yang digunakan. Televisi digital lebih hemat dibanding televisi analog, serta sinyal yang diproses keduanya. Televisi analog terbatas untuk sinyal analog yang cukup rentan terhadap gangguan seperti kebisingan dan tampilan kabur. Maka televisi digital dapat memproses sinyal digital maupun analog dan kemungkinan bisa menghilangkan masalah yang terjadi pada televisi analog. Kelebihan lain, televisi digital mempunyai resolusi yang dapat diatur dari resolusi standar hingga resolusi tinggi, yang disebut high definition, yang menampilkan kualitas gambar yang jernih menyerupai gambar aslinya. Selain teknologi, daya saing televisi sebagai media massa elektronik pun sangat besar. Terlihat dari berbagai program yang disuguhkan, mulai dari informasi sampai hiburan dari para pemilik media. Kini, tidak hanya menjadi sebuah benda mati yang hanya memberikan pesan satu arah, perusahaan penyiaran televisi sudah aktif mendekatkan diri dengan pemirsanya, mulai menyediakan layanan interaktif melalui telepon, hingga komunikasi video langsung, serta penyediaan layanan streaming yang bisa diakses kapanpun, dimanapun, menggunakan jaringan komunikasi internet. Nah, itu tadi adalah perkembangan dari televisi. Mulai dari televisi digital analog Yang pertama kali diciptakan oleh Alexander Graham Bell sampai ke model yang sekarang. Halo? Halo? Halo. Halo? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Bisa pakai Bu? Terdengar, Bu. Ya, Bisa, Bu. Iya, inilah suka duka belajar jarak jauh dengan anak-anakku. Ibaratnya cintaku terhalang oleh sinyal, cintanya ibu ke kalian ini terhalang oleh sinyal. Ya, mari kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa bertemu ya, bertatap muka. Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi kita sudah
melihat perkembangan televisi, mulai dari zaman analog yang segede itu sampai ke layar yang sangat tipis, dan sekarang stasiun televisi sudah merambah juga ke dunia per-YouTubean atau masuk ke dalam YouTube yang bisa ditonton setiap saat, setiap detik, tidak harus live saat itu. Jadi sekarang kalian juga, anak-anakku, sering sekali menonton serial-serial, bisa serial sinetron, bisa serial anak-anak, terus kemudian ada kartun, dan ada kuis, dan seterusnya. Nih, jadi ada cerita, ada berita, ada film, ada talk show, dan seterusnya. Nah, bagaimana cara kita untuk menyikapi hal tersebut? Karena di dalam tayangan tersebut ada tayangan yang bersifat positif, ada pula tayangan yang bersifat negatif. Jadi gimana cara kita menyikapinya supaya kita tidak 24 jam menonton hal-hal yang berada di dalam televisi yang baik maupun yang buruk. Jadi harus memilah-milah ya. Nih, dampak, ini adalah contoh ya, contoh dampak positif dari program televisi. Ada apa saja? Ada yang tahu? Ayo. Dampaknya apa saja? Halo? Hilang lagi. Halo. Ya, Bu. Iya, Ibu. Ya, Bu. Halo? Ya, Bu. Halo? Ya, Ibu. Halo? Iya, Ibu. Ya, Bu. Bu. Ya, halo. Iya, Ibu. Iya. Ibu mohon maaf karena memang terkendala di sini, jadi anunya keluar masuk begitu, nggak bisa fokus ya. Ibu mohon maaf Ya, sekali. Ibu. Ya, oke, kita lanjut ya. Ya, Bu. Oke, tadi kalian sudah menyimak perkembangan dari televisi. Nah, apa saja dampak yang dapat kita rasakan dapat tayangan televisi? Ada yang tahu? Ya, Bu. Wira, apa saja Wira kira-kira? Ya, apa nak? Bisa menonton hiburan, Bu. Nonton kartun. Bisa. Iya betul. Ada kartun. Apa kesukaannya Titis? Kartun apa kesukaannya Titis? Shinchan, Bu. Filipin. Apa? Shinchan. Iya. Terus apa lagi? Yang kedua, ada yang tahu positifnya saja. Ya, selain hiburan, Bisa memperoleh menambah ilmu info. pengetahuan, Bu. Mendapat informasi, Bu. Informasi. Ya, pintar sekali anak-anak bisa memperoleh informasi, bisa memperoleh ilmu pengetahuan, dan masih banyak lagi ya. Nanti kalian akan diskusikan itu di dalam LKPD. Nah, sekarang kalau dampak negatifnya apa? Kalau kita lama-lama melihat televisi, mata kita menjadi apa? Perih, Bu. Rusak, Bu. Mata, Bu. Sakit, Bu. Sakit mata, Bu. Menjadi sakit mata juga. Sakit mata, Bu. Terus, Ya. akan kita malam ya. Kalau kita malam-malam kita terbiar. Enggak? Halo? Ya, Bu. Ya, Bu. Halo, ya, Bu. Nah, kalau kita nonton televisi enggak nanti PR kita terkerja. Enggak, Bu. Iya, Ya, Bu. Itu. Lupa, Bu. Katanya. Itu bukan jadi dampak negatif. Jadi bisa pekerjaan kita bisa terbatas, kemudian mata kita juga bisa sakit. Nah, nanti anakku silakan identifikasi kembali apa sih dampak negatif dan apa sih dampak positif dari televisi. Nah,
Sekarang Ibu tanya, kalau kita menyalakan televisi, biasanya kita menggunakan energi apa? Listrik. Listrik. Listrik, Bu. Iya, energi listrik. Jadi energi listrik, televisi bisa dinyalakan karena adanya energi listrik. Nah, energi listrik selain menyalakan televisi, bisa juga menyalakan Lampu. Lampu, Bu. Lampu. Nah, sekarang kita menginjak ke pelajaran berikutnya. Ada yang namanya di dalam lampu, rangkaian lampu, ada yang namanya rangkaian paralel dan rangkaian seri. Kalau rangkaian seri sudah kita pelajari yang kemarin kan? Ya, Bu, sudah, Bu. Di pembelajaran ya, kalau seri kita sudah belajar di pembelajaran sebelumnya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang rangkaian paralel. Apa rangkaian paralel? Seperti apa rangkaian paralel? Ini. Rangkaian paralel adalah rangkaian yang disusun secara berjajar atau bercabang. Biasanya cirinya memiliki percabangan, kemudian hambatannya kecil, tegangannya sama, arus listriknya juga mengalir lama. Untuk lebih jelasnya, simak tayangan berikut ini. Paralel merupakan suatu rangkaian semua bebannya dihubungkan secara bersusun dan terhubung dengan sumber tegangan. Beban dapat lampu. Rangkaian beban paralel merupakan rangkaian bercabang, sehingga memerlukan jalur dan kabel penghubung yang lebih panjang. Apabila saklar pada posisi on, elektron akan mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif baterai melewati beban lampu yang tersusun paralel. Ketiga beban lampu menyala terang. Hal ini disebabkan karena tegangan yang terdapat pada masing-masing percabangan sama besar atau stabil. Sementara itu, kuat arus listriknya terbagi pada setiap cabang menurut besarnya tahanan beban pada cabang tersebut. Pada rangkaian beban paralel, apabila terdapat satu beban lampu rusak atau terputus, tidak akan mempengaruhi beban lampu yang lain. Lampu kedua dan ketiga tetap menyala dan rangkaian tetap berfungsi. Hal ini disebabkan karena arus listrik tetap dapat mengalir melalui dua percabangan yang lain. Nah, kalian sudah menyimak tentang video rangkaian paralel. Dari menyimak video itu, kalian dapat informasi apa? Yang pertama, rangkaian paralel itu merupakan rangkaian yang disusun secara Bersusun. Iya, Cabang. bercabang, pinter. Terus kemudian lampunya menyala dengan terang atau redup kalau rangkaian paralel? Terang, Bu. Terang, Bu. Nah, Lebih redup. kalau redup itu rangkaian seri sayang. Kemarin kita sudah belajar. Kemudian kabel yang dibutuhkan pun kalau di dalam rangkaian paralel itu adalah lebih banyak. Seri, iya. Kalau biayanya bagaimana? Pinter.
Nah, kalau kita memasang lampu paralel, biayanya lebih mahal atau lebih mahal? Mahal Bu, kabelnya panjang. Iya, kan banyak karena kita kabel. Nah, contohnya rangkaian lampu paralel. Yang tahu contohnya penggunaannya? Di rumah kita, Bu. Lampu di rumah kita, Bu. Lampu yang ada Di rumah kita, Bu. tunjukkan. Nah, lampu yang ada di rumah kita. Kemudian ada lagi lampu lalu lintas. Sekarang tugasnya kalian nanti adalah membuat rangkaian dari rangkaian paralel. Nah, ini kira-kira contoh rangkaian paralel. Oke, siapa yang suka main kuis? Saya. Bu, saya suka. Ya, Bu. Nah, coba siapa yang bisa menjawab ini? Saya, Bu. Ya, silakan. Saya. Siapa, Bu? Iya. Teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena, baik itu peristiwa alam, pengetahuan, dan sosial, disebut teks apa? Eksplanasi ilmiah, Bu. Coba kita lihat apakah benar. Ternyata jawabannya benar. Nih. Berikut ini adalah struktur eksplanasi, kecuali yang mana? Pernyataan pribadi. Pintar. Kemudian, nah, nih, berikut ini dampak positif dari program televisi. Apa kira-kira? Kecuali, berarti yang bukan nih. Yang B, Bu. Memberikan coba. perilaku berbohong. D, Bu. Ya, coba kita lihat satu-satu. Apakah jawabannya A? Tadi Vina ya yang menjawab A. Kita lihat. Apa jawabannya? D. D, Bu. Nah, sekarang dampak negatifnya, kecuali yang mana? D, Bu. D, Bu, menambah informasi. D, Bu. Nggak boleh. Iya, pinter-pinter semua ternyata. Baik, oke. Nah, untuk penugasan, Ibu akan memberikan kalian semua silahkan download LKPD yang ada di dalam Google Classroom. Jadi Ibu sudah mengirimkan bahan ajar yang sudah kalian baca kemarin bersama dengan LKPD-nya. Nah, nanti LKPD-nya dikerjakan ya. Kemudian bisa dikumpulkan di dalam Google Classroom. Jika kurang paham atau kurang jelas, bisa diintegrasikan kembali di grup WhatsApp. Kemudian untuk feedback-nya atau tindak lanjutnya, itu akan memberikan evaluasi di dalam Google Form. Bukan Google Classroom, Google Form. Nah, kira-kira LKPD yang akan kalian kerjakan. Jika nanti ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan di dalam grup WhatsApp. Nah, hari ini kita sudah mempelajari beberapa hal. Mari kita simpulkan bersama-sama. Apa saja?
Yang pertama kita mempelajari tentang teks Eksplanasi. Ada 3 struktur tadi yang kita sudah pelajari. Ada deret jelas, ada apa lagi? Pernyataan umum, sama penjelasan dan Kesimpulan. kemudian kita sudah belajar tentang dampak positif dan dampak negatif dari Televisi. Kemudian ada pembelajaran tentang rangkaian listrik. Apa? paralel. Iya, pintar sekali. Jadi, tadi Ibu sudah mengatakan bahwa untuk tugasnya ada di LKPD, kemudian untuk evaluasinya ada di Google Classroom. Ibu semua sudah kirim ke Google Classroom. Nah, Ibu mau kasih pantun buat kalian. Membeli kuaci ke pasar tur. Pembelajaran Ibu akhiri, sampai jumpa besok lagi. Nah, kalian tetap semangat, belajarnya tetap rajin, jaga kesehatan karena sekarang dalam kondisi pandemi ya. Jangan jajan sembarangan. Terus kalau main keluar juga harus menggunakan Masker. Masker, Bu. tetap sehat, tetap semangat. Ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan nanti bisa dikondisikan, ditanyakan di grup WhatsApp ya. Baik, Bu. Sampai jumpa. Dadah. Ya, demikian penyajian dari Bu Setri. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman, masukan ataupun saran tentang penampilan dari teman kita Bu Setri supaya ke depan kita lebih baik lagi dan belajar bersama lagi. Dipersilakan teman-teman yang ingin menyampaikan, silakan. Ada? Bu Yareti, Bu Yenis, Bu Pak Sapa, Bu Vina, Bu Yeni, ada? Cukup ya, bagus ya. Kalau begitu saya limpahkan ke Ibu Siti Romawi sebagai guru pamong untuk memberikan saran kepada teman kita Bu Setri Wayuli. Terima kasih Bu, kami persilakan. Iya, Ibu Guru Pamong dan Pak Dosen, sebelumnya saya minta maaf karena tadi saya sempat hang karena keluar masuk terus anunya, jadi saya kebingungan sendiri, sinyalnya naik turun. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arizul, Bapak dulu atau saya dulu, Bapak? Baik, mungkin Pak Arizul masih ada ini. Mohon maaf, mohon izin Pak Arizul. Tidak apa-apa, jadi Bapak Ibu, saya dulu ya. Baik, nanti selebihnya yang lebih banyak mungkin nanti Pak Arizul yang akan memberikan masukan dan saran, karena tadi juga Bu Setri terkendala dengan jaringan, maka mungkin teman-teman mahasiswa dan juga saya sendiri ada beberapa hal yang kurang bisa kita ikuti dengan jelas, tapi tidak apa-apa, kegiatan peer teaching kali ini punya Bu Setri sudah bagus seperti kata teman-teman tadi yang dipimpin oleh Pak Titis tadi. Sudah bagus, namun saya hanya memberikan sedikit masukan, Bu Setri. Tadi di dalam kegiatan masih di penilaian ya, kuis ya Bu Setri, tadi kuis ya.
di situ menurut saya kegiatan kuis itu masih tampak yang aktif itu gurunya. Nah, jadi di situ karena ini sudah siswa kelas 6, berikanlah kuis, biarkan siswa membaca satu demi satu kuis itu. Bisa begitu, bisa juga Bu Setri memberikan anak-anak ini ada kuis. Siapa yang mau jawab kuis nomor 1, siapa yang mau ambil kuis nomor 2. Jadi mereka belum tahu apa isi kuis nomor 1, apa isi kuis nomor 2, begitu ya. Jadi itu nantinya menjadikan kejutan bagi bagi siswa-siswinya. Kalau tadi Bu Setri cenderung soal dibaca Bu Setri, anak-anak dipandu untuk menjawab. Jadi bagi anak-anak yang tidak aktif ya sudah cukup diam saja. Tapi bagi anak-anak yang aktif, dia akan selalu aktif. A Bu, B Bu, C Bu, D Bu, seperti itu. Tapi bagi anak-anak ada yang karakter anak itu diam. Anak itu sudah dijawab temanku, aku enggak usah. Nah seperti itu. Ini kurang bisa memberikan kesempatan secara merata kepada siswa-siswinya karena di situ berikan kuis itu secara merata. Caranya bagaimana? Pasti Bu Setri punya triknya yang lebih bagus lagi, lebih jitu lagi. Sehingga semua siswa bisa mendapat jatah kuis itu. Ya membaca soalnya karena ini kelas 6 juga menjawab jawabannya seperti itu. Itu menurut saya begitu. Sehingga dengan begitu kegiatan untuk menyelesaikan kuis itu akan terjadi interaktif yang luar biasa dari siswa-siswinya. Biarkan siswa untuk bereksplorasi, biarkan siswa untuk berinovasi, biarkan siswa untuk aktif di dalam menikmati kuis itu. Begitu Bu Setri, ini dari saya. Kemudian tadi ada juga apa ya? Ya, rangkaian mungkin untuk rangkaian listrik paralel ini bisa anak-anak diberi tugas untuk membuat rangkaian paralel begitu ya. Kalau tadi pas itu disampaikan mungkin pas jaringan saya nggak bagus juga ya, saya mohon maaf. Tadi sudah ditugaskan Bu Setri? Iya, di LKPD Bu. Di LKPD ada. Sudah disampaikan ya? Ya, bagus. Dan itu di sini kenapa saya cepat Bu? Sinyalnya Bu. Iya. Takut sinyalnya hilang lagi. Iya, nggak apa-apa. Makanya saya cek dulu kalau tadi Mang udah disampaikan, baik itu lebih bagus. Jadi itu Bapak Ibu mahasiswa yang bisa saya tanggapi karena tadi juga saya juga pas bagus jaringannya pas di kegiatan pembelajaran agak akhir dan juga pada kuis di situ. Selebihnya sudah bagus, mudah-mudahan ditingkatkan kembali untuk implementasi di sekolah masing-masing dan teman-teman yang belum untuk presentasi untuk peer teaching bisa dilengkapi dengan masukan-masukan dari tadi penampilan Bu Setri dan juga penampilan Bu Yeni Oktaviani. Begitu dari saya, selanjutnya saya kembalikan ke Pak Arizul, monggo Bapak. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih. Di sela-sela kesibukan Ibu tetap memantau mahasiswa kita ini. Yang pertama Ibu Bapak, tampilan dari Ibu Setri. Untuk kata absensi tolong diganti presensi Bu. Jadi yang baku itu presensi bukan absensi. Tadi sudah membagikan linknya. Ini artinya presensi sudah menyesuaikan tentang platform ini, unitnya ini, presensi. Kemudian yang kedua tadi yang disampaikan adalah mengajarkan siswa tentang teks eksplanasinya. Tadi yang diberikan contoh tentang sejarah TV, kemudian pengaruh TV terhadap lingkungan, adanya dampak positif dan negatif. Nah ini mungkin nanti bisa dikerucutkan walaupun tadi materi ajarnya sangat banyak, siswa itu diarahkan untuk mengetahui urutan-urutan sejarah perkembangan televisi atau terkait dengan dampak positif dan negatifnya.
Ya, ini yang juga menjadi catatan juga agar peserta didik mungkin lebih fokus. Kalau yang disampaikan tentang pengaruh televisi terhadap lingkungan, nah ini perlu diberikan contoh-contoh bagaimana pengaruhnya terhadap lingkungan, dampak positif dan negatifnya. Tetapi kalau yang diajarkan tentang perjalanan dari televisi, nah itu tadi juga sudah ditampilkan begitu, tapi itu tidak menjadi masalah karena semakin siswa banyak mengetahui hal-hal terkait dengan contoh maupun elaborasi, ini juga memperkaya pengetahuan peserta didik begitu. Kemudian kegiatan evaluasi tadi juga sangat bagus, lalu penguatannya juga sangat tampak dan ini diulang berkali-kali. Artinya Bu Setri ini memastikan siswanya itu sudah paham atau belum. Ini luar biasa. Kelihatannya dengan penguatan yang berkali-kali ini menandakan bahwa kalau peserta didik sudah menyatakan paham, artinya ditanya berkali-kali sudah tahu. Nah ini juga menjadi ukuran guru juga bahwa betul-betul apa yang disampaikan oleh guru atau Bu Setri ini dipahami oleh peserta didik. Secara keseluruhan sangat bagus, ini perlu ditingkatkan lagi nanti dalam kegiatan PPL yang secara mandiri begitu. Ibu Bapak yang saya hormati, karena ini sudah menjelang sholat Jumat, mohon maaf baru 2 penampil, begitu Bu Siti Rohmami. Ibu. Iya Pak, terima kasih. Yang 2 kita lanjutkan nanti Ibu, gitu. Baik, gitu. saya manut Pak, karena setelah saya acara audit mutu sekolah ini saya sudah selesai. Baik Ibu bisa melanjutkan kegiatan audit mutu, nanti habis sholat Jumat, nanti kita lanjutkan 2 penampil, yaitu Bu Vina dan Pak Titis, begitu. Ibu Bapak bisa istirahat terlebih dahulu, rekaman saya akhiri, nanti rekaman yang berdua atau rekaman yang penampil 2 nanti kita ulang lagi di tempat yang sama ini, Ibu Bapak. Baik Pak. Baik Pak. Jam berapa Pak Ibu? Nanti pukul 1 Ibu. Oh ya. Nggih, 1 nggih pukul 1 kita bisa klik kembali gitu. Baik Pak. Terima kasih, saya akhiri. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizul. Sama-sama Ibu.